Bagian terakhir adalah salam. Ya. Hadis ke-81, kunci solat adalah bersuci. Pengharamannya mulai dari takbir dan penghalalannya setelah salam. Hadis riwayat Muslim. 82, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hingga terlihat warna putih pipi beliau. Hadis riwayat 5 imam. Ya, imam 5. Kalau imam 5 saya sudah dulu jelaskan. Siapa itu yang imam 5? Ya, imam 7 kecuali Bukhari dan Muslim. Ya. Ini dalil yang menunjukkan Assalamualaikum warahmatullah, nggak pakai wabarakatuh. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Yang pakai wabarakatuh nanti ada lagi. Ya. Nah, tuh. Kemudian mengucapkan salam. 4 imam mengucapkan salam disyariatkan. Keempat imamnya mengatakan salam itu adalah syariat. Cuma mereka beda dalam hukumnya. Syafi'i, Maliki dan Hambali, salam merupakan rukun atau fardu. Artinya kalau salamnya tertinggal, solatnya batal. Ya. Salamnya tertinggal, solatnya batal. Hanafi, salam hukumnya wajib, bukan fardu. Ya. Salam hukumnya wajib, bukan fardu. Kita sudah jelaskan di dalam mazhab Hanafi dulu, kita sudah jelaskan dulu di dalam fikih, dalam mazhab Hanafi khususnya itu antara wajib dengan fardu berbeda, ya. Nah, berapa kali salam? Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, ya. Hanafi dan Hambali, salam yang disyariatkan adalah 2 kali. Ya, salam yang disyariatkan adalah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu Hanafi dan Hambali. Dalam mazhab Maliki yang disyariatkan cuma 1 kali. Ya, yang disyariatkan cuma 1 kali. Jadi jangan heran Bapak-bapak kalau pernah melihat ada teman kita yang salamnya hanya sekali ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak salam ke kiri. Ya. Ini adalah pendapat atau jalan yang diambil oleh mazhab Maliki, ya, salamnya hanya 1 kali. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, tapi yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i salamnya adalah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini yang harus hati-hati, Pak. Salam itu harus benar-benar miring, Pak. Karena hadisnya mengatakan sampai terlihat putihnya wajah pipi Rasulullah. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cukup. Ya. Nggak. Itu namanya olahraga, Pak. Kalau badan ikut namanya olahraga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud saya adalah bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi itu kan. Enggak begitu. Ya, ini penting karena ini wajib. Ini rukun, ya. Salah, salatnya bisa batal. Jadi penuh 180 derajat lah sekurang. Artinya sebisanya, tapi tidak harus menggerakkan badan. Kalau enggak harus begini gitu. Itu namanya ngelirik orang belakang namanya, bukan salam. Kalau sampai begini tuh ngelirik orang belakang. Apalagi di belakang ada ibu-ibu kan. Jangan. Oke. Apakah salam bagian dari sholat? Ya. Karena tadi Hanafi mengatakan itu bukan rukun, ya. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali termasuk bagian dari sholat. Dalam mazhab Hanafi, salam bukan bagian dari sholat. Ya. Ini nggak usah kita perpanjang ini. Bagi siapa salam diwajibkan? Ya.
Maliki, salam pertama wajib bagi imam dan munfarid. Jadi salam pertama itu wajib hukumnya bagi imam dan munfarid. Makmum tidak wajib, bukan berarti tidak salam, tapi hukumnya tidak wajib. Kalaupun dia terlupa atau makmum tidak melakukan sholat, kalau imamnya sudah salam, makmumnya kelupaan salam, nggak ngikut salam, saking kusuknya dia lupa salam, baca salam. Nah itu hukumnya di dalam mazhab Maliki sudah cukup, karena yang diwajibkan itu adalah imam dan orang yang sholatnya munfarid. Ya. Nah di dalam mazhab Syafi'i wajib bagi imam, bagi makmum dan munfarid. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh makmum juga nggak boleh ketinggalan juga ininya salamnya, karena bagi makmum itu wajib di dalam mazhab Syafi'i. Ya, wajib bagi imam, imamnya wajib, makmumnya wajib, orang yang sholatnya munfarid juga wajib. Ya, di dalam mazhab Hanafi nggak fardu itu baca salam. Ya. Memang nggak beda sedikit, Hanafi agak beda. Ya. Di dalam mazhab Hambali ada dua riwayat. Yang paling masyhur adalah kedua salam itu wajib. Kedua salam itu wajib. Jadi kalau dari sisi hukumnya sama nih Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang terakhir adalah bagaimana dengan salam kedua. Kalau tadi salam yang pertama, ya. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i itu ada dua pendapat, dan mazhab Hambali hukumnya adalah sunnah. Syafi'i tadi untuk salam kedua dua pendapat, yang pertama wajib, yang kedua adalah sunnah. Ya. Di dalam mazhab Maliki tidak disunnahkan bagi imam dan munfarid, sedangkan makmum disunnahkan mengucapkan salam 3 kali, ke kanan, ke kiri, dan ke depan untuk menjawab salam. Nah ini beda ya. Ini 3 kali. Mazhab Maliki salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali. Jadi tidak disunahkan bagi imam dan munfarid. Tidak disunahkan bagi imam dan munfarid. Sedangkan makmum disunahkan mengucapkan salam 3 kali. Jadi Maliki salamnya, imamnya itu salamnya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ya, imam. Makmumnya 3 kali. Jadi kalau imamnya sekali, makmumnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam. Kemudian makmum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali. Aneh ya? Ada yang melakukan ini? Belum kelihatan. Saya juga belum ngelihat di Al-Muntakin ini dilakukan ya. Tapi ini ada. Ya. Dan kita nggak perlu heran kalau nanti suatu saat bapak-bapak melihat yang seperti ini. Ini ada pendapatnya. Dan tentu saja pendapat itu apabila itu sudah dipilih oleh satu mazhab, pasti ada dalilnya. Cuma kita nggak tahu dalilnya. Yang harus kita pahami Bapak, dalil itu tidak hanya Sahih Bukhari atau Muslim saja, atau dalil itu tidak hanya yang kitab hadis yang 7 saja. Kita sudah jelaskan di bagian awal bahwa hadis-hadis yang sampai ke kita itu hanya sekitar 5%, ya. 3-5%. Terlihat dari apa? Imam Bukhari itu menghafal hadis 325.000 hadis. Berapa yang beliau tuliskan di dalam kitab Sahih Bukhari? 7.000 lebih. Ya. Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat mengatakan menghafal lebih dari 600.000 hadis. Dalam riwayat yang lain mendekati 1 juta hadis. Berapa yang beliau tuliskan dan murid-muridnya tuliskan di dalam Musnad Imam Ahmad? Hanya 27.000.
hadis. Jadi kalau dikira-kira lah, itu sekitar kalau 1 juta hadis yang dituliskan cuma 27.000 hadis, cuma 2,7%. Imam Bukhari 325, dituliskan cuma 7.000, sekitar 3% something. Apakah hadis yang lain bukan hadis? Hadis. Kenapa nggak ditulis? Karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing imam. Jadi masing-masing imam itu sebelum menulis hadis menetapkan dulu kriteria-kriterianya. Ya, menetapkan dulu kriterianya. Kalau nggak lulus kriteria ini, nggak ditulis dalam kitabnya. Kriteria, nah yang membedakan adalah ada kriteria yang sangat ketat. Ini adalah Imam Bukhari, ya dikenal itu sangat ketat. Orang yang membuang sampah di jalan saja, dia buang ranting di jalan atau buang sampah di jalan, Imam Bukhari tahu semua hadis dari dia dicoret. Ada orang yang mengiming-imingi kucing untuk dikasih makan, padahal sebenarnya dia tidak mau kasih makan, cuma supaya ngajak kucing itu atau ayam, berbohong kepada binatang. Ini salah satu bentuk berbohong kepada binatang. Itu Imam Bukhari tahu semua hadis dari orang itu dicoret sama Imam Bukhari. Nah kalau begini kita terapkan di Indonesia atau di masa sekarang, ada nggak hadis yang muncul? Habis semua. Sedemikian. Pertanyaannya adalah apakah orang itu hadis yang disampaikan orang itu hadis? Bukan. Ya mungkin hadis. Ya. Tapi tidak ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi yang ini yang harus kita fahami, bahwa banyak sekali hadis-hadis yang tidak sampai ke kita. Nah, mereka yang 4 ini, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ini hidup sebelum masa Imam Bukhari. Kan yang paling tua imam hadis itu adalah Imam Bukhari kan, yang paling awal. Jadi di atas mereka. Jadi mereka banyak tahu hadis-hadis yang tidak terikot oleh di dalam kitab-kitab hadis. Baik, itu yang terakhir bagian sifat sholat Nabi. Kita sudah sampai pada bagian terakhir. Ini bagian terakhir dari sifat sholat Nabi, ya, bukan bagian terakhir dari kajian fikih 4 mazhab, bukan bagian terakhir dari kajian fikih 4 mazhab bab sholat. Masih ada bab sholat yang berikutnya, ya. Bagaimana mengqadha, bagaimana sholat safar, bagaimana dan seterusnya. Tapi bagian kedua dari bagian sholat ini adalah sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi itu adalah kaifiat Rasulullah melakukan sholat.